Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Telur Asin KJT Pas Asinnya. Oke sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf teman-teman sekalian, cukup lama saya tidak upload video. Ya, pada hari ini tanggal 1 Agustus 2024 saya bisa mengupload video setelah kurang lebih berapa bulan ya, 4 bulan tidak upload video ya. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya. Alhamdulillah, sedikit lagi channel Telur Asin KJT akan mencapai 1000 subscriber ya. Ini baru 940 ya, tinggal 60 subscriber akan menjadi 1000 ya. Ya, mohon bantuannya kepada teman-teman untuk membantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin membahas kendala utama dalam memproduksi telur asin ya. Kami dari kelompok Telur Asin KJT Monjok ya. Ini salah satu tempat di Nusa Tenggara Barat ya, di Kota Mataram. Kendala utama kami dalam memproduksi telur asin ya adalah bahan bakunya teman-teman sekalian, yaitu telur bebek ya. Di mana-mana ini ya. Jadi ada yang komen di di YouTube kami bernada sinis ya, mengatakan ini bukan bukan produksi asli, bukan pabrik asli telur asin katanya, karena tidak punya peternakan sendiri gitu. Ya Allah, padahal tidak semua produksi atau tidak semua orang yang memproduksi telur asin itu harus mempunyai peternakan telur bebek ya. Karena ada di sini sudah cukup lama di tempat kami, saya sudah belajar ke sana, sudah bersilaturahim ke salah satu telur asin yang namanya Telur Asin Bebek Bingung, yaitu di Dasan Cermian ya, termasuk di Kota Mataram. Pernah juga ada videonya ya di sini, di Telur Asin KJT ini ada videonya ya. Beliau juga tidak punya peternakan bebek ya, beliau beli di peternak lainnya. Beliau juga termasuk mengalami kendala ya. Jadi kendala utamanya itu pertama adalah telur bebeknya ya, telur bebeknya. Itu kendala utama kami dalam memproduksi telur asin, adalah bahan baku utama tentu telur bebek teman-teman sekalian ya, telur bebek. Ya. Pertama karena sering langka dan harganya juga sering melonjak ya, naik ya. Ini menjadi keluhan semua yang mempunyai atau yang memproduksi telur asin nih, termasuk kami ya, sehingga berapa bulan kami tidak memproduksi telur asin ya. Terus sementara di pelanggan-pelanggan itu, konsumen tidak ingin dengan harga yang mahal ya. Sedangkan telur bebek ya, bahan baku utamanya itu harganya mahal ya teman-teman sekalian, mahal dan langka ya. Maka cukup sangat wajar lah sebenarnya bagi kami untuk harga telur asin ini mahal ya, karena memang prosesnya juga cukup lama, yaitu 14 hari ya kita lalui dalam memproduksi telur asin ya. Maka cukup wajar, sangat wajar apabila telur asin harganya mahal ya, karena memang bahan baku pertama itu sulit didapatkan, harganya mahal, prosesnya juga lumayan lama, 14 hari ya. Ya, jadi setelah fermentasi selama 14 hari itu pun harus direbus, disortir lagi ya, disortir apakah selama fermentasi itu biasanya ada saja telur bebek yang rusak, makanya harus disortir dengan disenter ya. Setelah disenter, kalau tidak ada bercak-bercak hitam, berarti itu telur bebeknya, telur asinnya bagus. Tetapi kalau ada bercak-bercak hitam, apalagi bercaknya itu jumlahnya banyak, yaitu menggumpal hitam di telur bebeknya itu, maka itu bisa dipastikan bahwa telur asinnya tidak berhasil ya, tidak bagus atau rusak ya, maka tidak pantas untuk dijual ya. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi kendala kami dalam memproduksi telur asin ya, pertama adalah kendala telur bebeknya ya, bahan baku utamanya
yang harganya sekarang semakin melonjak dan dan langka pula ya. Nah, itu ya teman-teman sekalian, itu yang paling menjadi utama kami. Kalau seperti garam itu tidak terlalu menjadi kendala, karena ya cukup banyak ya, terutama di Lombok ini yang memproduksi garam ya. Tanah liat juga tidak begitu menjadi kendala untuk kami, tidak ya. Jadi yang paling menjadi kendala adalah stok bahan baku utama, yaitu telur bebek ya. Nah, jadi kepada teman-teman ya, yang teman subscriber yang ada yang komen agak sinis itu, mohon maaf ya. Tetap sebagai produsen telur asin ya, bukan palsu, bukan KW-KW ya. Nah, jadi kalau tidak punya peternakan berarti dikatakan KW-KW ya, itu ada yang komen seperti itu. Kalau tidak punya peternakan telur bebek, peternakan bebek itu enggak asli katanya, tidak ya. Jadi kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memproduksi telur asin ya. Doakan semoga dalam waktu dekat ini kami bisa memproduksi kembali telur asin ya, yang telur asin KJT yang pas asinnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya, pecahkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur asin KJT pas asinnya.